Baik teman-teman, selamat siang. Apakah sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Untuk jelas. PPT ini apakah sudah dapat dilihat teman-teman? Sudah. Baik, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Norbertus Marcel dari program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Lampung angkatan 2022. Pada kesempatan ini saya akan sedikit membagikan mengenai hakikat pendidikan Pancasila. Baik, dalam presentasi ini akan terdapat 4 poin penting, yaitu penyebab Pancasila sering dilecehkan, yang kedua permasalahan pendidikan Pancasila, dan yang ketiga hasil survei tentang intoleransi 2022, dan yang keempat solusi. Nah, pada kesempatan ini saya akan berfokus kepada pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Em, mengapa pendidikan Pancasila ini penting? Karena kita harus mengingat kata-kata Soekarno, yaitu sila artinya asas atau dasar, dan atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekayaan abadi. Dari sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa Pancasila Soekarno sebagai pendiri bangsa kita atau kelamator bangsa kita yang sekaligus yang mencetuskan Pancasila, beranggapan bahwa Pancasila ini akan membuat pendidikan Indonesia ini kekayaan abadi, dan kita ini adalah generasi muda atau mahasiswanya generasi muda yang sedang berguruan tinggi. Maka sudah selayak dan sepantasnya kita mendapatkan pendidikan Pancasila dan mengerti dan memahami, dan nanti pada akhirnya mengaktualisasikannya dengan baik, karena kita akan menjadi generasi masa depan Indonesia. Bagaimana Indonesia dapat menjadi negara yang kekal dan abadi jika generasi masa depannya atau generasi mendatangnya tidak mengerti apa itu Pancasila. Baik, kita mulai ya. Permasalahan penyebab Pancasila sering dilecehkan. Nah, penyebab Pancasila sering dilecehkan itu yang pertama itu karena pendidikan Pancasila pernah dijadikan alat legitimasi Orde Baru. Jadi selama Orde Baru itu seperti kita ketahui, Pancasila ini em, Pancasila sering dijadikan sebagai alat legitimasi oleh Orde Baru, sehingga banyak masyarakat yang mempertanyakan masih penting nggak sih Pancasila ini, masih masih penting nggak, atau masih perlu nggak sih dipertahankan apa enggak. Nah, itu penyebab yang pertama. Lalu penyebab yang kedua itu karena revitalisasi nilai-nilai Pancasila terlalu lambat. Jadi revitalisasi ini terlalu lambat sehingga tidak dapat mengikuti perubahan yang berlangsung. Sedangkan perubahan yang berlangsung seperti globalisasi, dengan globalisasi juga kita perubahan itu berlangsung dengan cepat. Nah, sedangkan revitalisasi nilai Pancasila ini berjalannya tidak secepat dengan em, tidak secepat dengan perkembangan yang ada gitu, sehingga banyak masyarakat yang sering menganggap Pancasila ini sudah penting. Maaf. Lalu yang ketiga itu adalah terjadinya inkonsistensi tataran nilai praksis. Nah, hal ini ditengarai dengan perilaku penyelenggara, negara, pemimpin, pemerintahan, dan tokoh-tokoh masyarakat yang tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi terkadang para pemerintah, para lembaga negara, maksudnya para pemimpin-pemimpin itu terkadang itu tidak melakukan nilai praksis Pancasila gitu. Jadi terjadi inkonsistensi. Jadi masyarakat pun menjadi bingung atau menjadi bingung menjadi bingung lah, menjadi bingung bagaimana sih pendapat Pancasila yang ini baik dan benar. Sedangkan para tokoh masyarakatnya, bisa dikatakan begitu, para tokoh masyarakat ini sering banget nih melakukan inkonsistensi. Lalu yang terakhir itu ada pembelajaran Pancasila tidak eksplisit dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Nah, maksudnya ini nih akan berdampak pada kurangnya dikenal Pancasila oleh peserta didik, dan pada akhirnya karena kurangnya pengenalan oleh peserta didik, pada akhirnya nanti akan miskin pengkajian Pancasila secara akademik. Maksudnya miskin sini sedikit sekali peserta didik yang akan mengkaji betapa pentingnya Pancasila secara akademik. Nah, tadi itu sudah membahas tentang penyebab Pancasila yang dilecehkan ya. Kemudian kita akan sedikit evaluasi nih, bagaimana sih pendidikan Pancasila di Indonesia, bagaimana penerapannya, atau semacam bagaimana sih upaya untuk, kan sudah dilakukan upaya ini untuk supaya nggak dilecehkan lagi. Tapi ternyata ada evaluasi nih, atau ada semacam refleksi dari yang sudah diterapkan itu. Yang pertama itu ada pendidikan Pancasila selalu fokus pada pembinaan kognitif tingkat rendah. Nah, kognitif tingkat rendah di sini maksud sini adalah
menghafal dan memahami. Jadi pendidikan Pancasila ini selama ini hanya sekadar menghafal dan memahami. Pancasila itu sila pertama itu Ketuhanan Yang Maha Esa, kedua ini, ketiga ini, keempat ini, dan kelima ini. Padahal dalam idiom taman siswa, pendidikan Pancasila selama ini telah mengabaikan pembinaan dan rasa. Padahal pembinaannya itu harusnya itu secara afektif dan konaktif. Itulah yang memupuk kepekaan sosial, rasa tanggung jawab, dan kemampuan bertindak praksis untuk mewujudkan suatu tanggung jawab moral gitu. Jadi intinya selama ini kita hanya fokus pada menghafal dan memahami. Padahal pada harusnya pembinaannya itu atau pendidikan Pancasila itu berfokus kepada afektif dan konaktif, di mana kedua hal tersebut memupuk memupuk kepekaan sosial, rasa tanggung jawab, dan kemampuan bertindak secara praksis. Sorry, belum selesai. Lanjut yang kedua, metodologi penyelenggaraan pendidikan Pancasila yang belum tepat. Nah, ini masih berkaitan banget nih dengan poin yang pertama, di mana metodologinya itu yang bersifat pengajaran dosen, bukan dosen, dosen, guru atau pengajar itu hanya sekadar memberikan teori gitu. Padahal yang terpenting itu inter, internalisasi dan atau institusionalisasi nilai Pancasila terhadap anak-anak didik yang diperlukan, dan diperlukan juga nih metodologi seperti institutional building untuk membangun lingkungan yang berpancasilais. Begitu. Lalu yang terakhir itu materi pendidikan Pancasila belum tersaji dengan baik. Nah, yang terakhir ini maksudnya gimana sih? Jadi pendekatan pendekatan pendidikan Pancasila ini belum tersaji dengan baik, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, pendekatan vertikal ini membutuhkan pemikiran evaluatif dan integratif terhadap kurikulum dan silabi pendidikan Pancasila dari tingkat sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Sementara pendekatan horizontal memerlukan pendekatan rumusan hubungan yang jelas antara materi pendidikan Pancasila dan materi-materi pendidikan agama, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Nah, seperti di materi yang selama ini terjadi, perlu diruntut dan diurai dengan kajian yang lebih jelas dan terpilar. Tetapi, memiliki kompetensi inti yang sama, dapat diurut pada kesinergian dan ketegasan sebagai mata kuliah wajib umum dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, di sini maksudnya itu harus terdapat apa ya, sudah dapat kolaborasi antar mata pelajaran, mata kuliah, dia kan lagi ngomong perguruan tinggi, mata-mata kuliah wajib dan umum, sehingga tidak jadi boros, tidak jadi si pendidikan Pancasila ini dapat terjadi secara efektif dan efisien. Nah, karena kita ngomongin pendidikan tinggi, pendidikan Pancasila perguruan tinggi, kita juga harus melihat bagaimana sih data di lapangan atau masalah di lapangan itu bagaimana. Jadi berdasarkan hasil survei intoleransi tahun 2022 yang em, disurvei oleh disurvei oleh PPIM UIN atau Pusat Pengajian Islam dan Masyarakat, itu mereka mendapatkan bahwa aspek sikap sekitar 69,83% mahasiswa yang memiliki sikap toleransi beragama yang tinggi, 20% tergolong memiliki toleransi yang sangat tinggi terhadap pemeluk agama lain, sebanyak 30,16% mahasiswa Indonesia memiliki sikap toleransi beragama yang rendah atau sangat rendah. Nah, mungkin di sini kelihatannya kecil ya, 30 cuma 30,16% nih mahasiswa Indonesia memiliki sikap toleransi beragama yang rendah. Namun, em, jika kita lihat lebih dalam, ternyata angka 30,16% ini bukan angka yang kecil loh, bukan angka yang dapat diremehkan. Bayangkan saja dari 100 orang, kemudian ada sekitar 30 dari 100 mahasiswa, dan bayangkan saja ada 30 mahasiswa yang tidak 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 memiliki 30% yang memiliki sikap toleransi beragama yang rendah. Nah, kalau begitu itu dapat membahayakan kesatuan dan persatuan Republik Indonesia kita. Kenapa jadi intoleransi yang jadi tolak ukur bagaimana penerapan Pancasila atau pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Karena Indonesia ini kan beragam. Indonesia ini beragam suku, agama, bahasa dan ras. Dan intoleransi ini, dan untuk mewujudkan Indonesia yang satu, bagaimana sesuai dengan Pancasila ketiga, Persatuan Indonesia, itu dibutuhkan toleransi. Nah, jika tidak ada toleransi atau tidak dapat intoleransi, dengan demikian hal ini yang perlu disikapi atau diantisipasi. Lalu dari aspek perilaku, toleransi beragama menunjukkan bahwa hanya sekitar 11,2% yang mahasiswa Indonesia yang menunjukkan perilaku toleransi yang sangat rendah atau sangat rendahnya 1,14%. Sisanya sekitar 88,78 mahasiswa Indonesia menunjukkan perilaku toleransi yang tinggi atau sangat tinggi terhadap pemeluk agama lain. Nah, tadi kan sikap, sekarang perilaku. Emang bedanya apa sih sikap dan perilaku ini? Nah, perilaku itu artinya tanggapan atau aksi
individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Sedangkan sikap itu berarti bentuk tubuh, cara berdiri, perbuatan yang berdasarkan pada pendirian. Gitu. Oke, dari masalah-masalah tadi dan dari segala macam teori yang sudah ada, bagaimana sih solusinya untuk mengatasi segala macam permasalahan, terutama yang ada di toleransi intoleransi tadi ya. Yang pertama kita harus intoleransi Pancasila melalui perbuatan nyata. Jadi internalisasi ini akan berhubungan erat dengan poin nomor dua, yaitu pengenalan konsep keberagaman dan toleransi melalui kegiatan kampus. Dan jadi mungkin di setiap kampus-kampus atau perguruan tinggi itu bisa melakukan semacam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keberagaman, misalnya studi sharing atau workshop atau semacam kuliah umum begitu, di mana hal-hal itu bisa membuat mahasiswa Indonesia itu menjadi lebih sadar dan jadi lebih peka gitu. Selain dengan hanya kuliah, kita juga bisa dapat melalui fokus group discussion atau diskusi kelompok-kelompok kecil sehingga mahasiswa menjadi lebih sadar dan lebih peka terhadap sesamanya. Yang terakhir ini gencarnya sosialisasi Pancasila melalui generasi muda. Seperti yang Soekarno bilang, Indonesia dapat kuat dan dapat berdiri dengan abadi dan kuat hanya dengan Pancasila. Nah, melalui itu generasi muda kita atau generasi kita yang sedang sedang mahasiswa ini kita harus mengerjakan nih sosialisasi Pancasila melalui media sosial. Nah, melalui media sosial itu kan kalau generasi muda sekarang itu kan sukanya sama sama media sosial ya. Nah, kalau kita cari sosialisasi Pancasila melalui generasi muda, gitu. Misalnya kita nih berlima aja udah sosialisasi Pancasila melalui sosial media, maka teman-teman kita juga akan maka teman-teman kita juga bakal lama-lama akan sadar dan lama-lama akan mengikuti gitu. Karena kita mengerjakannya melalui media sosial, di mana media sosial itu tempat kesukaannya para generasi muda. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Terima kasih dan selamat siang teman-teman.